Maha Pengasih, Wadudun, dan Zat yang Maha Al-Wadud. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Buruj ayat 14 ketika mengkisahkan tentang Ashabul Ukhdud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid." Dialah Zat yang Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, Al-Wadud, dan juga Ismullah Al-Wadud. Apa itu Al-Wadud di sini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Wadud diambil dari kata kerja wadda. Dan kalimat wadda itu artinya cinta. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita, atau Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berfirman atau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kama yawaddu ahadukum akhah." Sebagaimana seseorang itu yawad, mencintai saudaranya. Maka Al-Wadud artinya Zat yang Maha mencintai hamba-hambanya. Itulah kalimat Al-Wadud diambil dari mawaddah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut 5 kali dalam Quran makna mawaddah itu artinya cinta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di, seorang ahli tafsir, dia mengatakan, Al-Wadud alladhi yuhibbu anbiya'ahu wa rasulahu wa atba'ahu wa yuhibbunahu. Nama Allah Al-Wadud adalah Zat yang mencintai nabi-nabinya, mencintai rasul-rasulnya, dan mencintai seluruh pengikut-pengikutnya, dan dia sangat mencintai mereka. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Wadud artinya Al-Mahabbatu li awliyai, di mana Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai wali-walinya. Dan juga disebutkan oleh Imam Al-Khattabi, mana Al-Wadud artinya yuwaddiduhum ila khalqi, di mana Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai makhluk-makhluknya. Itulah kalimat Al-Wadud dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu apa makna Al-Wadud, nama Allah Al-Wadud artinya Zat yang Maha mencintai hamba-hambanya, lebih khusus lagi mencintai nabi-nabinya, rasul-rasulnya, dan para pengikutnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita memiliki Tuhan Al-Wadud, Zat yang Maha mencintai hamba-hambanya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, bukan sesuatu yang sangat mengherankan apabila ada seorang hamba mencintai tuannya, karena memang seorang hamba seharusnya sudah layak mencintai tuannya, karena hajat dan kebutuhannya sangat dipenuhi tuannya. Tetapi yang mengherankan adalah Allah Subhanahu wa taala, Dia tidak berhajat dengan kita selaku hambanya, karena Dia Zat yang Maha Kaya, dan tidak ada zat yang lebih kaya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun demikian, Allah sangat mencintai hamba-hambanya. Bahkan apabila hamba itu melakukan dosa, diberikan kesempatan untuk bertobat. Ketika dia bertobat, Allah sangat senang dengan tobatnya, dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintainya. Itulah Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud. Tentu ada asar keimanannya. Ketika kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar mengenal nama Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan begitu seterusnya. Tapi lebih daripada itu, bahwa ketika kita membaca nama-nama Allah dan mempelajarinya itu harus ada asar keimanan. Apa sih pengaruh iman ketika kita ini mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud,
bahwa Allah itu zat yang maha mencintai hamba-hambanya. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat alladzi yu'ti man yuhib wa ma la yuhib. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan nikmat-nikmatnya kepada yang Dia cintai atau kepada yang Dia tidak cintai. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu baik kepada orang-orang yang beriman ataupun kepada orang kafir. Tetap Allah akan anugerahkan nikmatnya kepada mereka walaupun di atas kekafiran mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala setiap sepertiga malam akhir bahkan menawarkan kekuasaannya kepada hamba-hambanya. Nabi SAW mengatakan, idza madha syatrul laili aw thuluthahu yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Apabila malam sudah sampai kepada separuhnya atau mungkin lebih sepertiganya, maka Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia kemudian mengatakan, hal min sa'ilin yu'ta wa hal min da'in yustajabu lahu wa hal min mustaghfirin yughfar lahu hatta yanfajira as-subh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa di antara kalian yang meminta, maka aku akan beri. Siapa di antara kalian yang berdoa, maka aku kabulkan doa-doanya. Dan siapa di antara kalian yang meminta ampun, maka aku ampuni dosa-dosanya. Lihat saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala setiap malam, khususnya sepertiga malam akhir, menawarkan kekuasaannya. Dan tidak ada di dunia ini sekaya apapun seorang raja itu menawarkan kekuasaannya kepada rakyatnya atau menawarkan kekayaannya kepada rakyatnya, sekaya apapun setiap hari, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk cintanya Allah kepada makhluknya. Jadi kalau kita umpamanya berhajat sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal bangun tengah malam atau ambil sepertiga malam akhir meminta kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menawarkan, siapa yang meminta ku kasih, siapa yang berdoa ku ijabah, dan siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Itu tidak lain daripada athar kalimat al-wadud. Ini pengaruh kalimat al-wadud bahwa Allah mencintai hambanya. Tapi tentu ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, apakah dia mukmin ataukah kafir, itu sebatas dunianya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kecuali orang yang beriman secara khusus. Tapi secara umum Allah akan berikan siapapun yang meminta kepadanya, apakah anda mukmin atau kafir. Tapi Allah tidak akan memberikan secara khusus kecintaannya kecuali orang-orang yang beriman. Makanya dari sini kita petik pelajaran bahwa sekaya apapun manusia itu bukan tanda khusus bahwa dia dicintai Allah, dan yang tidak mendapatkan kekayaan tanda bahwa dia tidak dicintai Allah. Tidak. Karena Allah memberi kepada yang dicintai dan kepada yang tidak dicintai. Karena ada orang yang mengatakan bahwa kalau mereka diberikan kekayaan, mereka menganggap bahwa Allah memuliakannya. Tapi kalau diberikan kefakiran, dia mengatakan Allah sedang menghinakannya. Tidak, kaya itu bukan tanda sayang khusus atau cinta khusus Allah kepada hambanya. Tidak. Karena kekayaan itu bersyirikat antara mukmin dan kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, asar keimanannya dari kalimat al-wadud adalah Allah alladzi yasturul ibad atau yasturu ibadah. Tanda Allah Subhanahu wa taala cinta dan sayang atau al-wadud kepada hambanya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala telah menutup aib-aib hambanya. Sebab kalau Allah sanggup atau Allah mau, pasti Allah akan bongkar hambanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membongkar aib hambanya. Itu tanda cintanya Allah kepada kita. Maka disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, qila li ahadi salihin, dikatakan kepada salah seorang yang saleh, kaifa asbahta, bagaimana hidupmu di pagi hari?
Qala, dia mengatakan, asbahtu baina ni'mataini. Aku bangun di pagi hari dan sudah disuguhkan kepadaku dua nikmat yang paling besar. La adri ayyuhuma afdal. Aku tidak tahu mana di antara dua nikmat ini yang lebih afdal kepadaku. Kemudian dia mengatakan, yang pertama, dzunubun sataraha Allah. Dosa-dosa yang Allah tutupi. Fala yastati'u an yu'ayyirani biha ahad. Di mana tidak ada seorang pun yang tahu dan yang bisa mencela diriku karena dosa-dosaku, karena Allah sudah tutup dosa-dosaku. Kemudian yang kedua, wa mawaddatun qadhafaha Allahu fi qulubil ibad wa lam yablughuha amali. Dan perasaan cinta yang Allah tanamkan kepada hati hamba-hambanya, di mana kecintaan itu sampai sebelum aku melakukan sesuatu. Jadi sini ada dua perkara, dua nikmat yang selalu disyukuri oleh para ulama salaf dulu. Pertama, dosa yang Allah tutupi sehingga tidak ada orang yang tahu, sehingga ketika orang tidak tahu tidak ada yang mencelanya. Dan ini sebuah nikmat yang sudah saya jelaskan. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada As-Sittir. Allah itu zat yang maha menutup aib. Dan kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menutup aib hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk bertobat dari dosa-dosanya. Apakah dia mau menerima bertobat kepada Allah, ataukah justru semakin jauh dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik dosa itu yang tampak ataupun yang tersembunyi, Allah tutup. Adapun dosa-dosa yang tampak, ya dosa mata. Mata kita memandang yang haram, telinga kita mendengar yang haram, kaki kita melangkahkan yang haram, dan begitu seterusnya. Seperti umpamanya Anda safar, kemudian Anda melakukan dosa ketika safar. Ketika pulang dari safar, orang tidak tahu Anda melakukan dosa saat safar, sehingga orang tidak tahu. Disangkanya Anda sudah safar, pulang safar, selesai. Siapa yang menutup dosa-dosa selama kita safar? Kita melakukan dosa kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau dosa-dosa yang disembunyikan dalam hati kita seperti hasad, dengki, dendam. Terkadang saya tidak suka dengan Anda, tapi ketika berjumpa saya bisa senyum, dan Anda tidak tahu kalau saya sedang dendam. Siapa yang menutup ini kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Tapi dosa hati pun sewaktu-waktu bisa tampak di tiga kesempatan. Pertama, ketika marah. Orang ketika marah itu biasanya nampak tuh dosa-dosa hatinya. Yang kedua, ketika hasad. Orang itu akan tampak tuh dosa-dosa hatinya. Yang ketiga, saat bermuamalah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi umumnya Allah Subhanahu wa taala telah menutup dosa hamba-hambanya, dan ini sebuah nikmat, dan itu adalah pengaruh daripada nama Allah Al-Wadud, bahwa Allah sayang dan cinta dengan hamba-hambanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara pengaruh iman nama Allah Al-Wadud adalah idza ahabballahu azza wa jalla abdahu habbabahu ila khalqi. Ingat, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai hambanya, sudah wadud kepada hambanya, sudah sangat cinta dengan hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan kecintaan makhluk kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai dari hamba-hambanya. Dan ini sebuah nikmat besar. Ingat hadis yang ma'ruf, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, apa kata Rasul? Idza ahabballahu al-'abda nadahu Jibril. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka yang pertama kali dipanggil adalah malaikat Jibril. Kemudian Allah katakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan, saya sangat suka dengan si fulan. Fa ahibbahu, engkau harus cinta juga dengan si fulan. Fa yuhibbuhu Jibril, maka dengan sebab itulah maka Jibril pun mencintai orang yang Allah cintai. Cukup sampai di sini? Tidak. Jibril pun mengundang seluruh malaikat yang ada di langit dan di bumi. Kemudian Jibril mengatakan, ya malaikat Allah, innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu.
Wahai malaikat-malaikat Allah, dimanapun kalian berada, Allah sudah mencintai seorang hamba, maka kalian harus cinta juga kepada seorang hamba yang Allah cintai itu. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit, maksudnya para malaikat, mencintai hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi? Tsumma yudha'u lahul qabul fil ardi. Ketika Allah cinta dengan si fulan, kemudian merambat kepada Jibril juga mencintainya, kemudian merambat kepada seluruh malaikat mencintainya, maka Allah akan tanamkan kepada penduduk bumi untuk juga mencintainya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala terkadang mencintai kita itu sebelum kita mencintai Allah. Allah itu mencintai hamba-hambanya sebelum kita mencintainya. Kalau kita akan cinta dengan seseorang karena dia cinta dengan kita. Kalau dia benci dengan kita, kita pun benci dengan dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebelum hamba itu mencintai dirinya, Allah sudah lebih dulu mencintai hamba-hambanya. Dan ini luar biasa, Al-Wadud, ya. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Al-Wadud Subhanahu wa taala huwal wadu li awliyaihi wal maudud lahum. Kita tahu bahwa kalau kita bicara bahasa Arab, Al-Wadud itu memiliki makna al-fa'il dan memiliki makna al-maf'ul. Anda yang belajar bahasa Arab tahu apa itu fa'il, apa itu maf'ul. Fa'il itu artinya pelaku, kalau maf'ul itu artinya objek. Jadi Al-Wadud itu bisa diartikan yang mencintai dan yang dicintai. Adapun yang mencintai artinya Allah mencintai wali-walinya, mencintai nabi-nabinya, mencintai rasul-rasulnya, mencintai para pengikutnya. Itulah Al-Wadud memiliki makna al-fa'il. Tetapi yang dimaksud Al-Wadud memiliki makna al-maf'ul, artinya objek yang dicintai, berarti Allah itu dicintai wali-walinya, dicintai rasul-rasulnya, dicintai nabi-nabinya, dicintai para pengikutnya. Dia yang mencintai dan dia juga yang dicintai, mencintai wali-walinya dan dicintai wali-walinya. Itulah Al-Wadud. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kecintaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelaku kepada wali-walinya tidak lain dan bukan itu karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencintai Allah, maka Allah akan balas kecintaan kita dengan kecintaan yang jauh lebih besar dari Allah kepada kita. Berbeda dengan makhluknya. Terkadang ada orang yang mencintai kita tapi tidak kita pula mencintai dia. Tapi kalau kita mencintai Allah dengan cara melaksanakan banyak amal saleh dan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan lebih mencintai hamba-hambanya. Bahkan akan ditambah lagi, bukan hanya cinta tapi juga didatangkan ampunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan ya Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, maka Allah akan cinta kepada kalian, bahkan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian, karena Allah zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Artinya ketika kita mencintai Rasul, itu syarat kecintaan kita kepada Allah. Dan kalau kita sudah mengikuti Rasul, berarti Allah akan cinta dengan orang yang mengikuti Rasul, bahkan lebih daripada itu mengampuni dosa-dosanya. Itulah kecintaan lebih Allah kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu cinta kepada Rasul, sering saya ulang-ulang, bukan hanya sekedar di lisan, bukan hanya sekedar di perbuatan, tapi lebih daripada itu, cinta kepada Rasul itu harus diletakkan juga dalam hati. Jadi antara hati dan perbuatan itu selaras. Karena ada orang-orang yang secara zahir dia mengikuti Nabi SAW, tapi secara batin tidak ada kecintaan. Ataupun sebaliknya, batinnya penuh dengan kecintaan, tapi lahirnya tidak menunjukkan kalau dia cinta. Saya contohkan, Abu Talib, paman Nabi SAW,
Tidak diragukan lagi dalam sejarah, tidak ada manusia dari kerabat Nabi SAW yang paling mencintai Rasul melebihi Abu Talib. Tidak ada manusia yang lebih mencintai Rasul melebihi Abu Talib. Bayangkan saja, di atas kekufuran dia membela Nabi SAW sampai menghabiskan seluruh waktu, tenaga dan biayanya, sampai dikepung oleh 18 kabilah dipimpin Abu Jahal kabilahnya selama 3 tahun sampai kelaparan. Kenapa Abu Talib sampai kemudian mati-matian membela Nabi SAW? Karena Abu Talib itu cinta dengan Rasul dan dicintai Rasul. Pertanyaannya, apakah kecintaan Abu Talib kepada Nabi SAW bermanfaat bagi dia di akhirat? Tidak juga, karena Abu Talib masuk neraka, bahkan dikekalkan pula di neraka. Walaupun diringankan azabnya, tapi Abu Talib tidak keluar dari neraka. Artinya dari sini kecintaan Abu Talib kepada Nabi SAW tidak ada guna. Kenapa? Karena kecintaan Abu Talib itu hanya sekedar cinta dalam hati saja. Dia ungkapkan kecintaan hatinya kepada Nabi SAW, tapi secara perbuatan dia tidak mengikuti agama Nabi SAW dan tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini nasibnya Abu Talib nih. Tapi di sana ada secara perbuatan itu, nampaknya dia suka dengan Rasul karena mencintai dan nampak mengikuti sunnah Nabi. Tapi hatinya dipenuhi dengan kebencian kepada Rasul. Siapa? Orang-orang munafik. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, tokoh munafik Madinah. Dia solat di belakang Rasul, sedekah dengan Rasul, jihad dengan Rasul, tapi dalam hatinya dipenuhi kebencian kepada Rasul. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kecintaan yang tampak dari si Abdullah ibn Ubay ibn Salul tidak ada guna, karena Allah sediakan neraka yang paling dalam, di mana Allah turunkan ayat untuk dia, innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu diletakkan di intip neraka yang paling dalam tuh. Artinya model kecintaan Abdullah ibn Ubay ibn Salul ditolak, model kecintaan Abu Talib juga ditolak. Karena yang satu menampakkan perbuatan tapi tidak ada kecintaan dalam hatinya, yang satunya pula terbalik. Jadi kecintaan yang sesungguhnya adalah yang menggabungkan dua-duanya. Kalau secara hati kita cinta dengan Rasul, secara perbuatan jangan melakukan bid'ah. Jangan melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, supaya selaras antara hati dan perbuatan. Itulah yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Imran 31 ini. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ada sebuah kaum yang mereka mengklaim bahwa mereka cinta dengan Rasul, maka Allah turunkan Al-Imran 31 untuk membuktikan kecintaannya. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikut dengan Rasul atau tidak? Kalau ikut dengan Rasul, maka Allah mengatakan yuhibbukumullah, Allah akan cinta juga dengan kalian. Allah tambah lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni juga dosa-dosa kalian. Maka dari sini bahwa di antara asar al-wadud, pengaruh Allah itu al-wadud, zat yang maha mencintai hamba-hambanya. Ketika kita berusaha untuk mencintai Rasul, maka akan datanglah kecintaan itu kepada hambanya. Ini yang keempat. Yang kelima, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara pengaruh kecintaan Allah juga kepada hamba-hambanya disebutkan dalam hadis qudsi. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adzani la u'idhanna. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa yang membusuhi wali-waliku, kata Allah, maka sungguh aku mengumandangkan perang dengan siapapun yang memusuhi wali-waliku. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya,
melainkan aku akan mencintai. Dan tidaklah seorang hambaku yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku setelah melaksanakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah, maka aku akan semakin cinta dengan dia. Apabila aku sudah cinta dengan dia, kata Allah, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya. Dan apabila dia meminta kepadaku, pasti ku beri. Dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, pasti ku lindungi dia. Lihat bagaimana pengaruh nama Allah Al-Wadud ini. Apabila Allah sudah cinta dengan hamba-hambanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, di mana Allah artinya senantiasa membela, mengawasi, dan terus menjaga dan mencukupkan hamba-hambanya. Dan ini luar biasa, ya. Tentu dengan cara bukan hanya melaksanakan kewajiban, tapi juga melaksanakan yang sunnah-sunnah. Jadi kalau solat itu ada solat wajib, ada solat sunnah. Kalau zakat itu ada zakat wajib, ada sedekah sunnah. Kemudian kalau puasa itu ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Maka kalau ingin lebih mencintai atau dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya mencukupkan yang wajib, tambah juga dengan yang sunnah. Sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi pendengaran, penglihatan, tangan, kaki. Dan apabila kita meminta dan apabila kita meminta perlindungan, pasti Allah akan beri dan Allah akan lindungi. Dan itu konsekuensi dari orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keenam, yang kelima. Kemudian yang keenam, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan tampak lagi kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, bukan hanya sekedar di dunia, tapi juga dalam kuburnya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan meluaskan kuburnya. Allah akan membukakan pintu sorga dan diarahkan kepada kuburannya. Allah akan memberikan penerangan dan cahaya di atas kuburnya. Dan Allah akan memberikan banyak nikmat di atas kuburnya. Dan itu bentuk cinta Allah kepada hamba yang beriman. Dan lebih daripada itu adalah kelak di akhirat. Salah satu contohnya adalah kisah tentang orang yang terakhir masuk sorga, tentu juga terakhir keluar dari neraka. Bagaimana kisahnya? Disebutkan di dalam hadis yang sahih, di mana orang yang terakhir keluar dari neraka adalah orang yang sudah menjadi abu dan arang. Kemudian Allah ambil abu itu, kemudian Allah letakkan di sungai kehidupan. Maka kemudian terangkai lagilah jasad orang yang terakhir keluar dari api neraka itu. Tapi neraka belum jauh dari dirinya. Maka dia pun berusaha untuk menjauh daripada neraka. Kemudian dari kejauhan dia melihat ada pohon. Pohon itu penuh dengan buah-buahan, kemudian di sampingnya ada mata air yang mengalir. Itulah yang dicita-citakan oleh seluruh penduduk neraka. Kita tahu bahwa di antara penyesalan penduduk neraka itu, pertama mereka meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia, tetapi Allah tolak. Kemudian yang kedua, ketika Allah menolaknya, maka mereka akan meminta kepada malaikat Malik agar Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka dari neraka, atau agar mereka dimatikan saja, tidak perlu hidup lagi. Tapi malaikat Malik menolaknya. Kemudian mereka meminta kepada seluruh malaikat yang ada di neraka, oke, kalau kami tidak bisa kembali ke dunia, kami juga tidak akan mati di neraka, ya sudah, ringankan saja. Tapi juga para malaikat mengatakan, kalian tidak mungkin diringankan siksanya. Ketika mereka tidak bisa diringankan, mulailah mereka melirik kepada penduduk sorga. Karena antara sorga dan neraka itu ada jendela yang bisa saling melihat. Kemudian penduduk neraka mengatakan kepada penduduk sorga, an afidhu alaina minal ma', berikan satu tetes air yang Allah berikan kepada kalian, atau berikanlah buah-buahan atau makanan yang Allah rizkikan kepada kalian. Tapi jawaban penduduk sorga mengatakan, innallaha harramahu ma'alal kafirin, Allah haramkan kepada orang-orang kafir. Jadi selamanya orang kafir akan tersiksa. Jadi angan-angannya penduduk neraka itu yang paling akhir adalah ingin merasakan setetes air sorga ataupun buah-buahan yang ada di sorga. Makanya orang yang terakhir keluar dari neraka ini, ketika melihat pohon yang penuh dengan buah-buahan dan di situ ada aliran sungai, maka dia ingin memakan dan meminumnya. Masalahnya sangat jauh sekali, dan dia pun sudah lelah.
tidak bisa menjangkau pohon itu. Maka Allah Subhanahu wa taala datang kemudian mengajak dialog dan mengatakan, ya hambaku, kira-kira nih kalau engkau ingin sesuatu, kira-kira apa yang engkau inginkan? Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, dekatkan aku ke pohon itu, katanya. Aku ingin makan buah-buahannya dan aku ingin minum dari sumbernya. Kemudian Allah mengatakan, baik, kalau seandainya aku dekatkan kau ke pohon itu, engkau tidak akan meminta lagi. Maka dia berjanji kepada Allah untuk tidak meminta lagi. Akhirnya Allah dekatkanlah, makanlah dia dari buah-buahan di situ dan minumlah dia dari sumbernya. Dan itu kelezatan yang luar biasa karena baru pertama dia makan dan minum. Masalahnya, kemudian dia melihat ada pohon yang jauh lebih besar lagi, ada sumber yang jauh lebih deras lagi. Sebab kalau dia di situ saja, bisa saja kemudian habis buah-buahannya ataupun sulit sumbernya. Maka dia mengatakan, ya Rabb, bisa enggak kau pindah aku ke pohon yang sana, kata. Maka Allah yang mengatakanlah, bukankah sudah berjanji kalau ku dekatkan ke pohon ini kau tidak akan minta lagi. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, ini janji yang kedua, aku janji tidak akan minta lagi. Akhirnya dekatkanlah kemudian ke pohon yang kedua. Dia pun merasakan nikmat yang jauh lebih nikmat dibandingkan pohon yang ke pertama tadi. Kemudian ada pohon yang ketiga lagi. Dia mengatakan, ya Rabb, dekatkan aku ke pohon itu. Aku janji tidak akan minta lagi. Kata Allah, kau janji? Ya, janji. Ini yang terakhir, kata Allah. Akhirnya Allah kabulkan. Rupanya di balik pohon yang ketiga itu adalah pintu surga. Jadi akhirnya kemudian setelah di pohon yang ketiga, dia coba mendekati pintu surga, kemudian ngintip di celah-celahnya itu. Kemudian mengatakan, ya Rabb, bisa enggak aku masukkan ke dalam surga? Kata Allah, kau sudah janji 3 kali. Kalau aku kabulkan, kau tidak akan minta lagi. Tetapi kemudian dia mengatakan, ya Rabb, masukkan aku ke surga, masukkan aku ke surga. Kemudian Allah mengatakan, baik, sekarang berangan-anganlah setinggi hayalanmu, aku akan kabulkan. Maka dia mengatakan, ya Rabb, jangan engkau mengolok-olok hambamu, kau kan Rabb semesta alam, katanya. Allah mengatakan, sudah, berangan-anganlah sejauh angan-angan. Akhirnya hamba ini berangan-angan sampai full angan-angannya, sudah tidak ada lagi. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengatakan, baik, aku akan berikan engkau 10 kali lipat dari angan-anganmu. Dibukalah pintu sorga, kemudian dia masuk ke dalam sorga seolah-olah dia yang pertama masuk sorga, yang lain itu belum masuk. Padahal yang terakhir itu. Saking indahnya, ya. Dan ini bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud, memberikan nikmat yang luar biasa kepada hamba-hambanya, baik di dunia, di kuburan, ataupun kelak pada hari kiamat, dimasukkan ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pengaruh-pengaruh Al-Wadud. Baik, bagaimana sekarang alamat kecintaan Allah kepada hambanya? Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, itu apa sih alamatnya? Kalau kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kan harus ada alamatnya. Sebagaimana umpamanya tetangga senang dengan kita, ya pasti ngasih hadiah. Kalau ketemu senyum, nyapa, kan begitu. Lalu apa tandanya Allah Subhanahu wa taala itu cinta dengan hamba-hambanya itu? Dengan kita itu apa tanda-tandanya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tandanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba-hambanya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada kita, entah berupa ekonomi, entah berupa kesehatan, entah berupa kematian orang-orang yang kita cintai, itu salah satu alamat Allah suka dan cinta dengan kita. Ini yang terkadang rahasia ini kurang dipahami orang-orang yang mendapatkan musibah ini. Karena orang yang mendapatkan musibah itu, terkadang mereka tidak terpikir bahwa dia sedang dicintai Allah, sehingga Allah sedang menguji dia. Apakah betul keimanannya atau tidak? Ataukah betul kesabarannya atau tidak? Sehingga kemudian kebanyakan orang-orang yang mendapatkan musibah itu, mereka tasahud. Tasahud itu artinya menolak takdir dengan hati dan lisannya. Ini yang paling parah. Hatinya tidak terima, lisannya pula berteriak-teriak tidak terima. Tetapi kalau orang paham bahwa ujian itu adalah bagian daripada tanda cinta Allah Subhanahu wa taala, maka pasti orang yang mendapatkan ujian itu akan tenang. Karena Rasul yang mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah itu kalau cinta dengan hambanya, pasti Allah uji hamba itu.
Kemudian di ujung hadis Rasulullah mengatakan, fa in radhiya, kalau dia redha dengan ujian itu, falahur ridha, maka dia akan mendapatkan redhanya Allah. Wa in sakhita falahu sukhtu, kalau dia tasakhut, menolak takdir, maka Allah akan murka kepadanya. Lihat bagaimana di sini tanda cinta Allah itu adalah ketika kita diuji. Contoh saja kisah yang sering saya kisahkan, kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihi salam itu kan diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Lengkap ujian Nabi Ayub itu. Pertama, kematian orang-orang yang dicintainya. Semua 12 anaknya yang laki-laki meninggal semua. Yang kedua, hartanya ludes. Semua hartanya habis sampai dia kolab dan bangkrut. Kemudian yang ketiga, ditimpa kesehatannya dengan berbagai macam penyakit. Coba, apa enggak komplit itu? Ya, kesehatannya diuji, hartanya diuji, anaknya diuji lagi. Komplit itu namanya. Kadang orang kan diuji anak tak mati tapi harta mungkin gulung tikar. Harta tidak gulung tikar tapi anak pula meninggal dunia. Atau boleh jadi anak bagus, harta bagus, dia pula sakit. Itulah ujian manusia. Lah Nabi Ayub itu tiga-tiganya diuji tuh. Sampai pada suatu hari setelah 18 tahun dia mendapatkan ujian itu, adalah 2 orang yang bicara dan terdengar ke telinga Ayub. Jangan-jangan Ayub itu ditimpa penyakit itu karena dikutuk Allah. Boleh jadi dia melakukan dosa yang tidak pernah dilakukan kaumnya. Kedengaran Nabi Ayub. Dia seorang nabi, tidak mungkin melakukan dosa. Akhirnya dia sedih dan memanjatkan doa kepada Allah, Rabbi inni massaniya dzurr wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, aku tahu musibah yang kau berikan kepada aku tahu ini datang dari kamu. Dan aku yakin juga tidak mungkin engkau memberikan ujian itu kecuali karena sayangmu kepada hambamu Ayub ini. Jadi Ayub mengatakan, dan ini pelajaran kepada kita bahwa terkadang ujian itu tanda sayang Allah kepada kita. Tanda sayang Allah kepada kita adalah dengan diberikan ujian. Karena nanti pada hari kiamat, orang-orang yang sehat di dunia itu cemburu dengan orang-orang yang di dunia banyak ujiannya kemudian sabar. Itu di akhirat mereka mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Sehingga orang-orang yang sehat itu ketika di dunia kemudian meninggal dunia, mereka mengatakan, Ya Rabb, andai kata kau kembalikan kami ke dunia, kami siap dikelupaskan kulit kami dari tulang kami agar kami mendapatkan hal yang sama dengan mereka. Itu kalau seandainya orang-orang yang diuji itu sabar. Maka tanda sayang Allah kepada hamba adalah ketika hamba itu banyak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, di antara tanda sayang adalah taufiquhu lil iman. Allah berikan taufik keimanan. Boleh jadi mungkin semangat dia bertobat, semangat dia taat, semangat dia salat, semangat hadiri majelis ilmu, semangat dia berbuat baik. Pokoknya iman menggerakkan semua badannya. Karena ingat bahwa iman kalau sudah menancap dalam hati, iman itulah yang menggerakkan seluruh badan untuk melakukan amal soleh. Makanya selalu kata iman itu didahulukan sebelum amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Kemudian juga Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa'adallahu alladzina amanu wa amilus shalihat. Hampir dalam Quran itu selalu digandengkan antara iman dan amal soleh, dan iman didahulukan sebelum amal soleh. Kenapa? Karena yang menggerakkan amal soleh itu adalah iman. Kalau iman sudah tertancap dalam hati, maka semua anggota badan tergerakkan untuk melakukan kebaikan. Maka mintalah iman supaya ditanamkan dalam hati. Bahkan lebih daripada itu, terkadang beratnya musibah itu akan hilang dengan ketebalan iman dalam dada. Ingat perkara Bilal. Bilal ini di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia bercerita di hadapan kaum muslimin. Ketika itu Umar bernostalgia dengan sahabat-sahabat yang senior, terutama sahabat-sahabat muhajirin, yang ketika periode Mekah di awal-awal mereka mendapatkan siksa, seperti Khabbab ibn Arad, Bilal ibn Rabah, Zunairah, Abdullah ibn Mas'ud, dan banyak sahabat yang merasakan siksa orang-orang kafir Quraisy itu. Lah salah satunya Bilal. Lah Bilal ini kan orang yang paling tahan. Ketika orang lain tidak tahan, seperti Ammar tidak tahan, terpaksa dia mengeluarkan kalimat kufur. Walaupun kemudian turun ayat boleh mengucapkan kalimat kufur asal hatinya penuh dengan keimanan dan dia terpaksa mengucapkannya. Tapi Bilal tidak. Dia disuruh memuji patung-patung Lata, Uzza, Manat, dia tolak dan dia mengatakan ahadul ahad.
maka tukang pecut Bilal itu, dia tidak akan berhenti mencambuk Bilal sampai dia lelah letih. Yang dicambuk tenang-tenang saja. Sehingga kemudian Bilal ditanya, wahai Bilal, bagaimana engkau bisa bertahan dari cambukan orang yang mencambuk dirimu, dan seolah-olah kami tidak merasakan apa yang dicambuk kepada badan. Inilah jawaban Bilal. Dia mengatakan, sesungguhnya aku berusaha untuk mencampurkan antara halawatul iman wa mararatil adab. Aku berusaha untuk mencampurkan antara lezatnya keimanan dan pedihnya siksaan. Coba aku campurkan. Rupanya lezatnya keimanan lebih unggul dibandingkan peritnya siksaan. Makanya aku tidak merasakan, katanya. Artinya kalau orang terkena musibah, musibah apa saja, kalau keimanan itu tumbuh dengan baik, maka terkadang musibah itu akan lewat begitu saja. Tapi kalau lemah imannya kemudian mendapatkan musibah, itu rasanya musibah itu sebuah bencana bagi dia. Seolah-olah Allah jadi objek celaan bagi dia. Ya. Makanya di sini di antara tanda Allah mencintai kita adalah taufiquhu lil iman. Allah memberikan taufik kepada keimanan. Kemudian yang ketiga, himayatu minal fitani wasyahwat. Allah akan jaga dari berbagai macam fitnah dan juga godaan-godaan syahwat. Makanya Nabi SAW mengatakan, as-sa'idu liman junnibal fitan. Orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan fitnah dari dia. Karena manusia tidak mungkin menjauh dari fitnah. Macam mana caranya kita jauh dari fitnah? Tidak bisa kita menjauh dari fitnah itu. Dalam rumah ada fitnah, di luar rumah ada fitnah, di jalan ada fitnah, di pasar, di kantor, di tempat pekerjaan, pasti ada fitnah. Tidak mungkin tidak ada fitnah, dan tidak mungkin keluar dari fitnah. Makanya kenapa Rasul mengatakan orang yang paling bahagia itu yang fitnah menjauh dari kita, bukan kita yang menjauh dari fitnah. Karena kalau kita menjauh dari fitnah, mustahil. Fitnah yang menjauh dari kita dan Allah yang menjauhkannya. Makanya saya teringat ucapan Buya Hamka, ya, ketika dia berdakwah di daerah yang di situ penuh dengan maksiat. Jadi dia safar ke barat. Sesampainya kemudian di barat sana, kemudian dia selama 1 minggu di sana, pulang ke Indonesia. Kemudian ditanya, apakah di sana penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, mungkin semacam lokalisasi atau mungkin bar atau tempat-tempat maksiat. Kata Buya Hamka, aku tidak dapati itu semua. Katanya di barat itu apa namanya? Oh, penuh dengan maksiat, penuh dengan syahwat. Tidak, selama aku di sana aku tidak pernah mendapati tempat-tempat itu. Kemudian orang ini mengatakan, ya Buya, nggak mungkin lah, namanya di barat itu kan tempat syahwat. Apa jawaban dia? Ya, karena ketika aku safar, aku tidak ada niat untuk mencari maksiat di sana. Maka aku tidak dapati tempat-tempat maksiat karena aku tidak ada niat mencari maksiat. Tapi kalau ada niat mencari maksiat, walaupun tempat tersembunyi sekalipun, pasti ditampakkan kepada dia. Ya, artinya apa di sini? Orang kalau niat safarnya maksiat, walaupun tempat maksiat itu boleh jadi mungkin di lubang semut, pasti akan tahu dia di situ, karena dia akan mencari-cari. Tapi kalau seandainya tidak ada niat untuk maksiat, nggak akan ketemu, nggak niat maksiat. Yang dilihatnya toko-toko gitu saja, kan begitu. Lah itulah orang yang bahagia ketika fitnah dijauhkan dari kita, bukan kita menjauh dari fitnah. Maka di antara tanda daripada tanda-tanda Allah sayang dengan kita adalah himayatuhu minal fitani wasyahwat. Ketika kita dilindungi dari berbagai macam fitnah dan juga syahwat. Ini juga yang keempat. Kemudian yang kelima, idkhalur rifqi wal lin ala qalbihi. Allah masukkan kelembutan dalam hatinya. Nabi SAW mengatakan, innallaha idza ahabba ahla baitin udkhila alaihim rifqa. Allah kalau mencintai sebuah penghuni rumah, maka Allah akan masukkan ke dalam rumah itu kelembutan. Suami lembut kepada istri, istri lembut kepada suami, orang tua lembut kepada anak, anak pula lembut kepada orang tuanya. Itulah tanda cinta. Jadi betul-betul rumah tangga itu menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka tanda rumah tangga dicintai itu ketika muncul kelembutan itu. Berarti ya cek saja rumah tangga kita. Apakah kita yang keras kepada istri atau istri pula keras dengan kita?
Apakah orang tua keras sama anak atau anak pula keras kepada orang tuanya? Maka karena ini diantara Allah memasukkan cinta kepada penghuni rumah itu ketika di situ Allah tampakkan kelembutannya satu keluarga itu. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, ta'jilul uqubati lahu fid dunya qabla al-akhirah. Tanda Allah Subhanahu wa taala cinta dengan hamba-hambanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyegerakan siksanya di dunia dan tidak di akhirat. Jadi sengaja Allah segerakan di dunia untuk di akhirat tidak disiksa lagi. Dan itu tanda cinta. Dan itu berdasarkan sebuah hadis, Nabi mengatakan ahabbun nas ilallah. Afwan di sini. Di antaranya adalah kata para ulama wa adamul istidrajihi bin ni'ami. Jadi ta'jilul uqubati lahu fid dunya qabla al-akhirah, disegerakan ukubahnya di dunia sebelum akhirat. Wa adamul istidrajihi bin ni'am, dan tidak diberikan istidraj dalam sebuah kenikmatan. Wa taufiquhu li khidmatin nasi wa i'anatihim, dan taufik dari Allah sehingga dia mudah untuk berbuat baik kepada manusia. Rasul mengatakan ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Jadi sini disebutkan 3 perkara kata para ulama. Pertama, disegerakan siksanya di dunia. Boleh jadi dengan sakit, dengan kefakiran, dengan kecemasan dan begitu seterusnya. Atau tidak ada istidraj. Istidraj itu artinya diberikan nikmat padahal dia maksiat, diberikan nikmat padahal dia sedang melakukan dosa, diberikan nikmat padahal dia tidak pernah bertobat. Itu istidraj artinya. Ataupun yang ketiga, diberikan taufik di sini, mudah membantu manusia. Ini juga diantara tanda Allah Subhanahu wa taala cinta. Dan yang terakhir, taufiquhu li husnul khuluqi wa husnul khatimati. Tanda Allah cinta dengan kita, Allah berikan taufik, kita dibaikkan akhlaknya, dan kita dibaikkan akhir dari kehidupannya, husnul khatimah. Jadi akhlaknya diperbaiki Allah, kemudian akhir hayatnya pun diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara alamat kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Adapun bagaimana kita mendapatkan alamat-alamat itu, tentu tidak sembarang atau tidak mudah kita ini mendapatkan kecintaan Allah kepada kita, kecuali dia melakukan beberapa amal-amal yang disebutkan para ulama. Pertama, hendaklah dia bertakwa kepada Allah, karena takwa itu sebab di mana Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Kemudian yang kedua, ittiba'ul huda, an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasul dengan mengikuti petunjuknya. Kemudian yang ketiga, al-qiyam bin nawafil, berusaha untuk banyak melaksanakan sunnah-sunnahnya. Kemudian yang keempat, al-hub wat tazawur wat tabadzul wat tanasufillah, berusaha untuk saling cinta, saling menziarahi, saling memberi nasihat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan, haqqat mahabbati lil mutahabaini fiyya, telah tertetapkan kecintaanku bagi orang yang mencintai karenaku, kata Allah. Kemudian yang kelima tadi sebutkan as-sabru indal bala, sabar ketika mendapatkan ujian. Kemudian yang nomor 6, dawamu dzikrillahi azza wajal, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di nomor 7, itsar, lebih mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya sendiri, seperti orang-orang Ansar, mereka mendahulukan muhajirin padahal mereka juga dalam kondisi seperti itu. Kemudian mutala'atul qalbi li asma'illahi wa sifati, berusaha untuk merenungkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Salah satunya malam ini kita merenungkan nama-nama Allah Al-Wadud. Termasuk juga musyahadatu ni'amihi lidh-dhahirati wal batin, berusaha merenungkan nikmat-nikmat Allah yang lahir ataupun yang batin. Kemudian yang selanjutnya, inkisarul qalbi baina yaday rabb, berusaha untuk menundukkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk al-khalawatu billah waqtan nuzulil ilahi, bersendirian dengan Allah tatkala Allah turun. Maksudnya
bersendirian di sepertiga malam akhir. Kemudian juga mujalasatul muhibbina sadiqin, bermajlis dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mencintai Allah juga, seperti majlis-majlis ilmu. Kemudian al-budu an kulli ma yahulu bainal qalbi wa bainallah, menjauh penghalang hati dengan Allah, jauhi penghalang-penghalang hati antara kita dengan Allah, seperti maksiat sehingga mengeraskan hati dan begitu seterusnya. Kemudian juga berusaha untuk al-ihsan, berbuat baik kepada manusia. Kemudian taubat, innallaha yuhibbut tawabin, karena Allah Subhanahu wa taala suka dengan orang-orang yang taubat, tentu dengan 5 syarat yang ma'ruf. Pertama, berjanji untuk meninggalkan maksiat. Yang kedua, menyesal kenapa dia melakukan maksiat. Yang ketiga, betul-betul dia meninggalkan maksiat. Kalau dia berkaitan dengan hak Bani Adam, maka dikembalikan. Kemudian juga bertobat di waktu yang diterima waktunya, sebelum nyawa di kerongkongan atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Kemudian juga at-taharah, senantiasa menjaga kesucian. Karena Allah mengatakan wallahu yuhibbul mutatahhirin, Allah suka dengan orang-orang yang menjaga kebersihan. Kemudian tawakal, innallaha yuhibbul mutawakkilin, Allah suka dengan orang-orang yang tawakal. Memang tawakal itu berat, tetapi konsekuensinya adalah Allah akan memberikan kecintaan kepadanya. Kemudian adil, innallaha yuhibbul muqsitin, Allah suka dengan orang-orang yang berbuat adil. Kemudian juga al-qital fi sabilillah, orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jauhi amalan-amalan yang Allah tidak menyukainya. Kemudian cintailah seseorang karena Allah, kemudian benci juga seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi ini secara singkat karena waktu juga. Inilah di antara nama Allah Al-Wadud, di mana Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mencintai hamba-hambanya. Wallahu alam, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.